Halo sahabat Ceta, bertemu lagi dengan Cetapedia. Kali ini Cetapedia akan membagikan video mengenai klasifikasi materi dan juga perubahannya. Nah, tapi sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan saat ada video baru dari Cetapedia. Terima kasih. Sahabat Ceta tentu pernah dong melihat benda-benda yang berwujud padat, gas, dan juga cair. Nah, itu merupakan contoh dari sebuah materi pada zat tunggal ya. Nah, ada juga yang ketika zat padat tersebut dicampurkan dengan zat cair, dinamakan sebuah campuran. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai pencampurannya dan juga bagaimana sih cara pemisahannya. Dan ada apa saja sih contoh dari campuran, zat tunggal, larutan, dan lain sebagainya. Tapi di video kali ini ada yang menarik. Kita akan belajar sambil mencoba. So, stay tune ya di video Cetapedia. Klasifikasi materi dan juga perubahannya. Nah, di sini dapat kalian lihat ya, ada sebuah bagan yang menunjukkan materi yang akan kita pelajari pada video kali ini. Nah, materi sendiri ada di bagian paling atas ya, kemudian dipecah menjadi zat tunggal dan juga campuran. Zat tunggal dibedakan menjadi dua, yaitu ada unsur dan juga senyawa. Sedangkan campuran dibedakan menjadi dua juga, ada heterogen dan juga homogen. Homogen contohnya pada larutan, sedangkan untuk yang heterogen bisa kalian jumpai pada koloid dan suspensi. Nah, itu semua akan kita pelajari pada video kali ini ya. Materi merupakan sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Berdasarkan wujudnya, dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Ada zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Zat padat ini contohnya ada kayu, besi, buku, pensil, dan lain sebagainya. Zat cair contohnya air, sirup, jus, dan lain-lain. Zat gas contohnya uap, angin. Perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas dapat kalian lihat pada tabel berikut ini. Pada zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Pada zat cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media atau wadah yang digunakan. Pada zat gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Pada zat padat, jarak antar partikel zat sangat rapat. Sedangkan pada zat cair, jarak antar partikelnya lebih renggang. Sedangkan pada zat gas, jarak antar partikelnya sangat renggang. Pada zat padat, partikel-partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Sedangkan pada zat cair, partikel-partikelnya dapat bergerak bebas namun terbatas. Pada zat gas, partikel-partikelnya dapat bergerak sangat bebas. Selanjutnya, kita mempelajari mengenai unsur, senyawa, dan juga campuran. Yang pertama dulu nih, yaitu unsur. Merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Nah, bagian terkecil dari unsur ini disebut atom. Contohnya, pada sebongkah emas, apabila dibagi terus-menerus atau dipotong terus-menerus sampai bagian yang terkecil akan menjadi atom emas. Contoh lainnya seperti besi, timah, seng, tembaga, dan juga nikel yang ketika dipotong-potong atau dibagi
akan tetap menjadi atom besi atau atom timah yang merupakan zat semulanya. Unsur di alam ini dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu unsur logam, semi logam, dan juga non-logam. Dapat kalian lihat pada tabel sistem periodik berikut ini ya. Tentu sahabat cetak di sekolah sudah mempelajari mengenai sistem periodik. Nah, di sini ada perbedaan warna. Ada warna biru, ada warna kuning tua, dan juga ada warna kuning yang cerah. Nah, di sini untuk yang warna biru merupakan contoh dari unsur logam. Sedangkan untuk yang kuning tua merupakan contoh dari semi logam seperti B, Si, Ge, As, Sb, Po, dan At. Ada di golongan 3A, 4A, 5A, 6A, dan 7A yang bagian bawah-bawah ya. Sudah jelas di sini di sistem periodiknya ya. Nah, untuk yang unsur non-logam, biasanya ini yang bersifat seperti gas. Contohnya, ada di warna kuning cerah. Ada hidrogen, ada karbon, nitrogen, oksigen, dan lain sebagainya. Perbedaan unsur non-logam dan juga logam dapat kalian lihat pada tabel berikut ini. Nah, untuk yang logam biasanya berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa. Nah, untuk yang non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan juga ada yang berwujud gas. Dapat ditempa dan dapat diregangkan untuk yang logam ya. Sedangkan untuk yang non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Unsur logam merupakan konduktor listrik dan juga konduktor panas. Sedangkan untuk yang non-logam merupakan non-konduktor kecuali grafit. Yang kedua yaitu tentang senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi 2 atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contohnya yaitu pada senyawa air atau H2O. Dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen plus oksigen. Jadi unsur penyusun dari air adalah hidrogen sama oksigen ya. Kemudian contoh lain ada garam dapur NaCl diuraikan menjadi natrium Na plus klorin Cl. Ada lagi gula tebu atau sukrosa diuraikan menjadi karbon, hidrogen, dan oksigen. Karena rumus kimia dari gula tebu atau sukrosa ini adalah C6H12 dan juga O6. Lalu bagaimana suatu senyawa dapat terbentuk? Nah, senyawa ini terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Misalnya, sifat air sebagai senyawa akan berbeda dengan sifat gas, hidrogen, dan juga oksigen sebagai unsur penyusunnya. Nah, pada suhu kamar, air berwujud cair, sedangkan hidrogen dan oksigen keduanya berwujud gas. Air dapat digunakan untuk memadamkan api, sedangkan gas hidrogen merupakan zat yang mudah terbakar dan gas oksigen merupakan zat yang diperlukan dalam pembakaran. Jadi pada senyawa ini ketika sudah dipecah, sifat zatnya akan berbeda dari sifat awalnya. Yang ketiga yaitu campuran. Merupakan suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contohnya sirup, kopi yang udah diseduh ya, kemudian teh yang sudah diseduh, susu yang sudah diseduh, ada jus, batuan, udara, dan lain-lain. Campuran dibedakan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan juga campuran heterogen. Campuran homogen merupakan campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Artinya antara pelarut dan zat terlarut
larut semuanya ya, menyatu menjadi satu. Contohnya pada larutan gula, antara gula dan juga airnya menyatu menjadi satu. Pada larutan garam dan juga pada sirup. Nah, larutan tersusun atas pelarut solvent dan zat terlarut solut. Pelarut digunakan adalah air, jadi pelarutnya adalah air ya untuk pelarut universal. Sedangkan ada juga yang menggunakan pelarut organik seperti kloroform dan juga alkohol. Dalam larutan, ukuran partikel zat terlarut sangat kecil dengan diameter kurang dari 1 nanometer. Sehingga partikel zat terlarut tidak dapat dilihat walaupun menggunakan mikroskop ultra. Oleh karena itu, larutan terlihat homogen, artinya serba sama dan terlarut semua ya. Nah, di sini tidak dapat dibedakan antara yang mana pelarutnya dan mana yang zat terlarutnya. Seperti air dengan gula, pelarutnya adalah air, sedangkan zat terlarutnya adalah gula. Ketika dicampur dengan air, maka akan terlarut semuanya, tidak ada endapan. Contoh dari larutan dapat kita jumpai pada larutan asam, basa, dan juga garam. Nah, apa sih larutan asam, basa, dan juga garam? Untuk yang pertama nih, asam dulu ya. Nah, ciri-ciri dari larutan asam biasanya masam rasanya, jadi tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. Yang kedua, dapat menimbulkan korosi. Yang ketiga, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Yang keempat, pH-nya kurang dari 7. Contohnya yaitu ada cuka dapur, ada aki pada kendaraan bermotor, dan juga air hujan. Sedangkan yang kedua yaitu larutan basa. Mempunyai ciri-ciri rasanya agak pahit, jadi tidak boleh dicoba. Terasa licin di kulit, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, pH-nya lebih dari 7. Contohnya yaitu larutan sabun mandi, deterjen, pasta gigi, obat mah, dan pupuk pertanian. Yang ketiga adalah larutan garam, bersifat netral dari percampuran antar basa dan juga asam. pH-nya sama dengan 7, tidak merubah warna kertas lakmus. Contohnya yaitu garam dapur. Dalam menentukan sebuah larutan itu asam, basa, ataupun garam, kita bisa menggunakan indikator. Ada dua macam, yaitu indikator alami dan juga indikator buatan. Indikator alami dapat kita gunakan pada tumbuhan seperti kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan bunga kembang sepatu. Nah, untuk ekstraknya nanti bisa digunakan untuk menguji apakah larutan tersebut asam, basa, ataupun garam. Kita juga bisa menggunakan indikator buatan berupa kertas lakmus untuk menentukan larutan asam, basa, dan juga garam. Di dalam larutan asam, lakmus biru berubah warna menjadi merah. Sedangkan di dalam larutan basa, lakmus merah berubah warna menjadi biru. Untuk membuktikan adanya perubahan pada penentuan larutan asam, basa, dan juga garam, mari kita coba praktikum sederhana berikut ya. Dan yang kalian butuhkan yaitu ada larutan sabun yang nantinya akan digunakan sebagai indikator larutan basa. Kemudian untuk yang larutan asam, kalian bisa menggunakan jeruk atau lemon, atau bisa juga menggunakan cuka dapur. Kemudian untuk indikator yang lain ada kunyit. Nah, ini kunyitnya. Kemudian ada juga bunga sepatu. Jadi ini adalah bahan-bahan yang kalian gunakan untuk menentukan larutan asam dan basa menggunakan indikator alami. Setelah itu kalian bisa menghaluskan kunyitnya
sampai halus ya. Kemudian kalian bisa mengambil ekstraknya. Jangan lupa untuk ditambahi sedikit air agar kalian bisa menghasilkan ekstrak dari kunyit tersebut. Ini adalah hasil ekstrak dari kunyitnya ya. Sudah saya bagi dua. Haluskan bunga sepatu sampai kalian bisa mengambil ekstraknya. Jika kurang air, kalian bisa menambahkan air secukupnya. Kemudian letakkan dalam wadah ya. Nah, ini adalah hasil dari ekstrak bunga sepatu. Nah, jadi ini adalah ekstrak dari bunga sepatu. Oke sahabat cetak, di sini kita akan memulai praktikum mengenai menentukan larutan asam, basa, dan juga garam menggunakan indikator alami, yaitu berupa bunga sepatu, kunyit, larutan sabun, perasan jeruk atau lemon atau cuka dapur, dan juga menggunakan larutan garam sebagai zat penetralnya. Untuk yang pertama, kita akan memulai dengan mencampurkan larutan atau ekstrak dari bunga sepatu dengan menggunakan larutan basah. Jadi kita campurkan larutan basahnya yaitu berupa sabun cair, sedangkan untuk larutan asamnya menggunakan lemon atau cuka dapur atau jeruk. Kita bagi dua terlebih dahulu. Di sini ini yang untuk larutan basah dan ini untuk yang larutan asam. Kita campurkan dengan larutan basah terlebih dahulu, yaitu cairan atau sabun. Jangan lupa untuk diaduk. Untuk takarannya bisa kalian sesuaikan sendiri ya, sampai benar-benar berubah warna. Ya, warnanya lebih kepekat, agak kehijauan. Ya, dia jauh lebih pekat dari warna aslinya. Nah, warna asli dari bunga sepatu tadi kita sudah lihat ya, ekstrak dari bunga sepatu di awal video tadi. Nah, ini ketika dicampur dengan ekstrak bunga sepatu dan juga larutan yang bersifat basah, dia jauh lebih pekat dan juga warnanya agak kehijauan. Nah, selanjutnya kita akan coba pada larutan yang bersifat asam. Selanjutnya kita akan membuat larutan asam dari bunga sepatu dan juga cuka atau perasan jeruk.
perubahan warna yang sangat signifikan, yaitu lebih berwarna merah cerah. Nah, jadi larutan cuka atau larutan perasan jeruk ini dengan larutan sabun yang merupakan indikator asam dan juga basa bisa merubah warna pada suatu indikator, yaitu merubah warna pada bunga sepatu. Untuk yang ditetesi dengan larutan cuka atau perasan jeruk ini bisa merubah warna bunga sepatu yang awalnya yaitu berwarna coklat, sekarang bisa menjadi warna merah cerah. Sedangkan untuk yang ditetesi dengan larutan sabun yang berupa basa tadi, yang awalnya dia pada waktu ditetesi pertama dia lebih berwarna cerah, lebih ke cerah sedikit. Sekarang dia lama-kelamaan dia akan lebih hitam. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencampurkan larutan kunyit dengan larutan basa berupa sabun mandi ini atau sabun cair atau sabun cuci. Dan kita akan lihat apakah terjadi perubahan warna. Dari sini dapat kita lihat bahwa tadi larutan dari ekstrak kunyit jika dicampurkan dengan larutan sabun yaitu merupakan indikator dari basa akan merubah warnanya menjadi kehijauan. Ini ya, bisa terlihat dari samping-samping gelasnya di sini terlihat menempel warna hijau. Nah, selanjutnya untuk kunyit, bagaimana jika dicampurkan dengan larutan yang bersifat asam? Ternyata dia membuat warna ekstrak kunyit menjadi lebih cerah. Jadi sesuai dengan video yang dijelaskan di awal tadi bahwa larutan asam bisa merubah warna suatu indikator. Sedangkan larutan basa juga demikian bisa merubah warna suatu indikator. Jadi sudah terbukti ya bahwa untuk bunga sepatu ketika dicampuri dengan larutan asam dia akan menjadi warna merah. Sedangkan untuk yang dicampuri dengan larutan basa, dia berwarna lebih kehitaman, jadi lebih pekat lagi. Nah, untuk yang kunyit, jika ditetesi atau dicampur dengan larutan yang bersifat asam, yaitu cuka tadi, dia akan merubah warna menjadi lebih cerah. Sedangkan untuk yang dicampur dengan larutan basa, dia lebih ke warnanya hijau. Iya, sudah terlihat bahwa warnanya lebih hijau, jadi hijau. Nah, untuk indikator-indikator yang lain bisa kalian coba juga menggunakan kol berwarna merah atau menggunakan bahan-bahan yang mengandung ekstrak warnanya lebih pekat seperti kulit buah naga, kol merah tadi, kemudian ada juga menggunakan ekstrak bunga kertas dan lain sebagainya. Nah, demikian praktikum pada hari ini tentang menentukan bagaimana proses larutan basa dan juga larutan asam bisa merubah suatu warna pada indikator alami. Untuk selanjutnya kita bisa buktikan bagaimana kekuatan atau indikator yang lain seperti indikator buatan berupa kertas lakmus bisa berubah warna jika dicelupkan dengan larutan yang bersifat asam dan juga larutan yang bersifat basa. Kita lanjut ya.
Hasil uji indikator alami dapat kalian lihat pada tabel berikut ini. Untuk ekstrak bahan kunyit yang warna awalnya berupa jingga atau kuning pekat, setelah ditetesi larutan asam dia berubah menjadi kuning cerah. Sedangkan setelah ditetesi larutan basa, dia berubah warna menjadi hijau kekuningan. Nah, untuk bunga sepatu, warna awalnya yaitu merah tua. Sedangkan setelah ditetesi larutan asam, dia berwarna merah cerah. Dan setelah ditetesi larutan basa, dia berwarna hijau tua kecoklatan atau lebih pekat dari warna asalnya. Dapat kalian lihat pada gambar berikut ini ya hasilnya. Oke sahabat cerdas, sekarang kita akan melanjutkan menentukan larutan asam dan juga basa menggunakan indikator yang buatan, yaitu menggunakan kertas lakmus merah dan juga biru. Di sini sudah ada larutan perasan dari jeruk lemon dan juga larutan basanya menggunakan dari larutan sabun cuci. Nah, di sini kita akan menguji yang menggunakan larutan asam dulu ya. Kita akan buktikan apakah benar bahwa larutan asam dan juga basa itu bisa mengubah warna kertas lakmus. Yang pertama ya, menggunakan kertas lakmus warna merah. Kita celupkan terlebih dahulu, kemudian kita angkat. Ternyata pada kertas lakmus merah, ketika dicelupkan ke dalam larutan asam, dia akan tetap berwarna merah. Kemudian bagaimana menggunakan kertas yang berwarna biru? Kita celupkan ya. Nah, ternyata dia berubah menjadi warna merah. Sudah terbukti bahwa larutan asam itu membuat kertas lakmus biru berubah warna menjadi warna merah atau memerahkan kertas lakmus. Selanjutnya untuk yang larutan basa, kita tes menggunakan yang kertas lakmus warna biru ya. Kita celupkan. Dia tetap berwarna biru. Selanjutnya untuk yang kertas lakmus warna merah, kita celupkan ke larutan basa atau larutan sabun cucinya. Dia merubah warna kertas lakmus merah menjadi warna biru, atau larutan basa ini membirukan kertas lakmus. Nah, sudah terbukti ya bahwa kertas lakmus ini dapat berubah warna ketika dicelupkan pada larutan asam dan juga larutan basa. Terima kasih, demikian proses sederhananya. Hasil indikator dari buatan atau hasil uji indikator buatan dapat kalian lihat pada tabel berikut ini yang menggunakan kertas lakmus. Ketika kertas lakmus merah dicelupkan ke larutan yang bersifat asam yaitu perasan lemon, dia tetap berwarna merah. Sedangkan ketika dicelupkan pada larutan basa berupa sabun cuci, dia berubah warna menjadi biru. Nah, untuk yang kertas lakmus biru, ketika dicelupkan pada larutan asam berupa perasan lemon tadi, dia berubah warna menjadi merah. Sedangkan ketika kertas lakmus biru dicelupkan pada larutan basa berupa sabun cuci, dia tetap berwarna biru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa larutan yang bersifat asam akan memerahkan kertas lakmus, sedangkan larutan yang bersifat basa akan membirukan kertas lakmus.
Jenis campuran yang kedua yaitu campuran heterogen. Campuran yang terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan yang lain secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Contohnya, ada campuran pasir ditambah dengan air dan campuran minyak ditambah dengan air. Mereka tidak bisa menyatu menjadi satu. Pasti ada endapan. Perbedaan unsur, senyawa, dan juga campuran dapat kalian lihat pada tabel berikut ini. Untuk yang pertama, unsur merupakan zat tunggal, begitu pula dengan senyawa merupakan zat tunggal. Sedangkan pada campuran merupakan campuran. Unsur tidak dapat diuraikan, senyawa dapat diuraikan, sedangkan campuran juga dapat diuraikan. Unsur terdiri atas satu jenis atom, senyawa tersusun atas dua jenis atom atau lebih dengan perbandingan massa zat penyusunnya tetap, sedangkan campuran tersusun atas dua jenis atom atau molekul atau lebih, sedangkan perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Ini ada garam, kemudian ada gelas, ada air, dan juga ada pasir. Nah, jangan lupa ada pengaduknya. Oke sahabat cetak, sekarang kita akan membuat contoh dari campuran homogen dan juga heterogen. Nah, untuk yang pertama nih, yaitu campuran homogen. Bahan yang kita perlukan yaitu ada garam. Nah, di sini kita bisa melarutkan garam dalam air. Nah, kita akan membuktikan apakah benar bahwa pada campuran homogen antara zat terlarut dan pelarut itu bisa menyatu seluruhnya, dan yang terlarutnya sebagai zat terlarutnya yaitu berupa garam ini akan larut seluruhnya pada pelarut yaitu air. Kita coba ya. Pertama-tama kalian tuangkan dulu air ke dalam gelas. Kemudian kalian ambil garam secukupnya. Nah, kemudian kalian aduk ya. Jika sudah, kalian diamkan beberapa menit. Selanjutnya, sambil menunggu dari larutan garam, kita bisa menggunakan campuran heterogen berupa pasir. Kita tuangkan lagi airnya. Kemudian kita ambil pasir secukupnya. Kemudian kita aduk. Kita diamkan juga. Oke, sambil melihat hasil dari larutan pasirnya yang merupakan contoh dari campuran heterogen, kita bisa lihat di sini. Yang tadi ya kita buat yaitu campuran homogen berupa larutan garam. Nah, di sini dapat sahabat Ceta lihat bahwa garam yang berupa butiran tadi bisa larut semuanya di dalam air yang merupakan zat pelarutnya. Nah, di sini juga tidak terdapat endapan. Nah, bisa sahabat Ceta lihat ya. Nah, di sini sudah terbukti bahwa campuran homogen itu antara zat terlarut dan pelarutnya bisa larut semua menyatu menjadi satu dan tidak menghasilkan endapan. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada larutan pasir yang merupakan contoh dari campuran heterogen. Dapat kita lihat di sini bahwa campuran dari pasir dan juga air ini pasirnya tidak terlarut semuanya ya. Jadi masih ada endapannya. Nah, bisa kita ambil endapannya. Nah, ini dia endapannya ya. Nah, sudah terbukti bahwa campuran heterogen ini menghasilkan sebuah endapan. Dan antara zat terlarut dan pelarutnya tidak dapat terlarut semua. Cara
memisahkan campuran ada beberapa macam ya. Yaitu ada filtrasi atau penyaringan, merupakan metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Contohnya yaitu pada menyaring air yang keruh. Dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Kedua, yaitu sentrifugasi, dilakukan sebagai pengganti filtrasi. Jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Contohnya yaitu memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Contohnya dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Ketiga, yaitu distilasi atau penyulingan. Pemisahan campuran dengan cara penyulingan ini digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Contohnya pada penyulingan minyak bumi. Dapat kalian lihat gambarnya berikut ini ya. Yang keempat yaitu kromatografi, metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Contohnya yaitu memisahkan berbagai zat warna dan juga pada tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Yang kelima yaitu sublimasi. Metode pemisahan campuran dengan cara sublimasi ini didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya yaitu pemisahan campuran iodin dengan garam. Dapat kalian lihat pada gambar berikut ini.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perubahan materi. Nah, perubahan materi ini ada dua macam, yaitu perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contohnya yaitu pada es yang mencair. Es yang awalnya berasal dari air kemudian dibekukan dan ketika mencair akan menjadi air kembali, seperti zat penyusun awalnya ya. Yang kedua yaitu perubahan kimia, perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Contohnya yaitu pada proses perkaratan besi. Besi sebelum berkarat merupakan unsur Fe, tetapi besi setelah berkarat berubah menjadi senyawa Fe2O3NH2O. Contoh yang kedua seperti pada kayu yang sebelum dibakar mengandung serat selulosa, tetapi setelah dibakar berubah menjadi arang atau karbon. Dari perubahan kimia ini adalah terbentuknya zat baru, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, dan terjadi perubahan suhu. Dan contoh lain dari perubahan fisika dan kimia dapat kalian lihat pada tabel berikut ini ya. Oke sahabat cetak, itu tadi merupakan penjelasan mengenai klasifikasi materi dan juga perubahannya. Serta ada praktikum sederhana mengenai larutan asam, basa, dan juga garam. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like semua video Cetapedia, dan share ke semua teman-temannya agar kita dapat belajar bersama. Semangat belajar, see you on the next video. Terima kasih.